Prabowo buka suara soal korupsi tata kelola minyak. Zulkifli Hasan meminta para pedagang pasar tidak menimbun bahan pangan. TNI AL berhasil gagalkan pengedar butir ekstasi 21 miliar. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menyapa malam hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Dan selain 4 informasi tadi pemirsa, kami juga menghadirkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi hari ini dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Dewi Mandik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam di mana Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Prabowo bertekad untuk membersihkan kasus itu demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Kasus itu memblending atau mengoplos bahan bakar minyak RON 92 dengan RON 90 atau Pertalite di Pertamina. Prabowo menegaskan kasus tersebut tengah diurus Kejagung. Prabowo bertekad untuk membersihkan kasus itu demi kepentingan rakyat. Ini kan Pertamina kan yang Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya Pak. Kalau saran dari Bapak seperti apa? Ya? Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat gimana Pak? Oke. Kalau Pak Desa gimana Pak Menteri Kita Desa? bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Penyidik Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Pertamina Patraniaga mengakui sempat terjadi penurunan penjualan selama 1 hari pada 25 Februari 2025 usai adanya isu pengoplosan BBM jenis Pertamax. Pelaksanaan tugas harian Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo menyampaikan pihaknya mengalami penurunan penjualan pada BBM jenis Pertamax sebanyak 5%. PT Pertamina Patraniaga mengatakan penjualan BBM jenis Pertamax sempat mengalami penurunan sebesar 5% selama sehari. Penurunan itu terjadi di tengah isu dugaan perseroan mengoplos BBM RON 90 alias Pertalite untuk dijadikan RON 92 alias Pertamax. Menepis isu tersebut, Ega menegaskan Pertamina Patraniaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax. Ia pun menjamin bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 yang dijual ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi. Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari. Angkanya berapa? Angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Ya mudah-mudahan normal lagi ya. Cukup ya. Dan tadi udah diputusin ya di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina, biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak, biar berimbang. Kami tanya satu-satu, pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON, semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait kasus pengoplosan bahan bakar Pertalite di blending ke Pertamax RON 92, sejumlah anggota DPR melakukan sidak bersama Kementerian ESDM di sejumlah SPBU Pertamina dan swasta yang ada di Jambore, Jakarta Timur dan sejumlah SPBU swasta di daerah Cimanggis, Depok. Dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax dan dari pantauan di lokasi, Pertamax RON 92 kurang peminat. Sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 12 yang dipimpin oleh Bambang Haryadi
bersama Kementerian ESDM mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax untuk dicek lab milik Migas untuk memastikan apakah adanya pengoplosan. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI, tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Boleh, jadi GAR misalnya GAR 5.000 dengan GAR batubara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Nah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya, Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya? Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending. Mau di teknik produksinya juga kan di kilang pun akan di blending. Mau di kan kita ada berapa jenis RON kan? Ada 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Sementara itu di SPBU Pertamina, sepi peminat BBM jenis Pertamax maupun Pertamax Plus. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Dan juga Bahlil menegaskan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan akan melakukan evaluasi lanjut terkait tata kelola hingga membenahi perizinan impor BBM. Usai menghadiri nota kesepahaman di Kementerian SDM Jakarta Pusat Rabu siang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan menghargai pradukata bersalah terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki. Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil menegaskan menyangkut hasil minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar minyak akan dilakukan perbaikan tata kelola, salah satunya membenahi perizinan BBM yang dibuat evaluasi per 6 bulan. Tak hanya itu, Kementerian SDM tidak akan memberikan izin ekspor minyak bumi yang dihasilkan dalam negeri. Dikarenakan hasil minyak akan diolah seluruhnya di kilang dalam negeri. Dengan RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Nanti yang bagus kita suruh blend di mana Pak Joko ya? Yes, ya, Pak. Mana Dirjen? Nah, nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sebelumnya, Kejagung menjelaskan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan saksi dan ahli, tim penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan pembekalan pada kepala daerah yang mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025. Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan juga komando Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri di Retreat Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam pembekalannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mensukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto. Wapres juga menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya ialah program makan bergizi gratis. Wapres meminta agar para kepala daerah memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan makan bergizi gratis. Pentingnya retret itu seperti ini, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita kroyok bersama-sama. Sekarang itu kita sudah ada program pengecekan kesehatan gratis, bisa langsung datang ke puskesmas. Kemarin saya masih perintahkan untuk menerima secara manual, bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Lebih lanjut, Wapres juga menyatakan untuk mengelola negara sebesar Indonesia, butuh kolaborasi kuat dan sinergi kuat di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung ataupun Kejagung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. 2 tersangka itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corner. Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, kembali umumkan 2 tersangka baru dalam dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama KKKS 2018-2023. Kedua tersangka baru ini yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, serta Vice President Trading Operation Pertamina Patra Niaga, Edward Corner. Abdul Qahar menjelaskan, sebelumnya kedua tersangka mangkir dipanggil sebagai saksi tanpa alasan yang jelas oleh penyidik. Kemudian dilakukan penjemputan paksa. Setelah jalani pemeriksaan secara maraton terhadap kedua saksi dan dilakukan gelar perkara, serta keterkaitan dengan peran tersangka lain dalam kasus ini, penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dengan penetapan 2 tersangka baru ini, jumlah total tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina dan KKKS ini menjadi 9 orang. Tersangka MK, saya singkatnya biar cepatnya, dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka lainnya, diantaranya RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, serta ZF, Direktur Utama PT Pertamina International Civic. Skandal ini melibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Dengan para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP terkait tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. TNI Angkatan Laut kembali memperkuat armadanya dengan meluncurkan kapal korvet terbaru KRI Bung Hatta 370 yang diproduksi di galangan dalam negeri. Dan kapal ini dilengkapi dengan persenjataan canggih dan juga berbagai sistem peperangan modern serta direncanakan memperkuat Koarmada 2 untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. TNI Angkatan Laut secara resmi menghancurkan KRI Bung Hatta 370, kapal korvet terbaru produksi dalam negeri pada Kamis 27 Februari 2025 di Batam. Prosesi shipnaming dan launching dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasena Strik Nyonya Reva Muhammad Ali. Kapal ini akan memperkuat jajaran unsur tempur Satkor Koarmada 2. KRI Bung Hatta 370 memiliki panjang 80,3 meter dan lebar 12,6 meter, serta mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 25 knot. Kapal ini dilengkapi dengan meriam utama berkaliber 57 mm yang dapat di-upgrade hingga 76 mm, serta bersenjataan canggih lainnya seperti rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, dan sistem torpedo. Kapal ini juga mampu menjalankan misi peperangan elektronika, SAR, hingga operasi militer di berbagai medan dan cuaca. Penyematan nama Bung Hatta pada kapal ini menjadi bentuk penghormatan kepada proklamator sekaligus mengingatkan generasi penerus akan semangat pengabdian kepada bangsa. Kehadiran KRI Bung Hatta 370 diharapkan memperkuat pengamanan wilayah strategis, khususnya di choke point perairan Koarmada 2 dan membuktikan kemampuan industri maritim dalam negeri dalam mendukung kekuatan tempur TNI AL. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait Korlantas Mabes Polri skema one way saat mudik Lebaran 2025. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Hal itu dilakukan guna memastikan program cek kesehatan gratis berjalan dengan optimal, khususnya di daerah. Dalam tinjauannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mengamati langsung pelaksanaan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakatnya yang berulang tahun di Puskesmas Magelang Selatan, Jawa Tengah. Melalui program CKG, Wapres menegaskan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, sosialisasi yang lebih masih penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui dan memanfaatkan layanan ini secara maksimal.
Di sela-sela tinjauannya, Wapres pun menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan layanan CKG, serta memastikan efektivitasnya, juga memperluas jangkauan agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 25 Februari 2025. Zulhas menyampaikan materi bertema mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi salah satu menteri yang memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Zulhas menyampaikan materi bertema mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani pada Selasa 25 Februari 2025. Video Zulhas menyampaikan materi dalam retret kepala daerah yang diunggah melalui akun sosial media Instagram @zul.hasan. Dalam kesempatan itu, Zulhas menyampaikan pesan agar setiap kepala daerah mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya di bulan Ramadan. Hal ini guna mencegah harga bahan pokok melambung naik selama bulan Ramadan dan berpotensi membebani rakyat. Jadi saudara akan diuji sukses apa tidak bulan puasa, lebaran, ada masalah apa tidak. Kita sudah mengambil satu kebijakan keputusan, harga eceran tertinggi. Kalau andai kata Pak satu agak mahal di tempat saudara, tolong disubsidi. Apakah transportnya misalnya, kalau di satu daerah tidak ada ternak ayam, ayamnya naik, maka ongkos angkut ayam dari satu pulau ke pulau itu ditanggung. Nggak mahal Pak, tetapi itu akan mempengaruhi. Karena ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah oleh karena itu saya minta Bupati rapat tiap minggu dengan Kades dan camat. Sekaligus juga harga Pak. Di tempat saudara, di kecamatan saudara berapa harga cabai? Berapa harga beras? Kurang nggak stok beras? Kurang nggak stok daging? Dan seterusnya selama bulan Ramadan tambah bulan April. Saya minta betul, begitu sudah kembali, tolong ini kita pelototi bareng-bareng. Kita awasi bareng-bareng. Penting sekali puasa dan lebaran. Usai pulang dari retret di Magelang, kepala daerah diminta untuk mengendalikan ketersediaan harga bahan pokok di daerah masing-masing, serta melakukan pengawasan bersama-sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta para pedagang pasar tidak menimbun bahan pangan menjelang Ramadan demi meraup keuntungan besar. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap pedagang dan juga yang mencoba memainkan harga pangan di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat. Zulhas mengatakan pedagang boleh saja mengambil keuntungan, namun jangan sampai tidak wajar sehingga membuat masyarakat kesulitan dengan harga yang tinggi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan pihaknya akan menerjunkan anggota untuk mengawasi harga pangan dan stok di sejumlah pasar. Pelaku usaha selama bulan suci Ramadan tidak boleh menimbun barang dagangannya. Kita sebentar lagi sudah masuk bulan puasa. Bahkan minyak goreng akan dibanjiri pasar 2 kali daripada sebelum-sebelumnya. Jadi 2 kali lebih banyak. Oleh karena itu masyarakat tidak usah khawatir, belanja saja seperlunya, kapan saja barangnya ada. Kita memutuskan minta betul para pelaku usaha selama bulan suci Ramadan tidak boleh menimbun barang dagangannya, mengharapkan untung yang lebih besar. Jadi janganlah bulan Ramadan ini tamak, serakah, pengen mau enak sendiri. Ketersediaan bahan pokok tadi harganya sesuai dengan harga HET. Selain itu, Zulhas juga menuturkan segera menurunkan anggota di lapangan untuk mengontrol jika terdapat harga yang lebih dari HET, akan langsung ditelusuri penyebabnya sehingga hal tersebut dapat segera ditertibkan, sehingga ke depan masyarakat tidak khawatir terkait kenaikan harga pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dukungan Indonesia untuk Palestina terus berlanjut melalui Kementerian Luar Negeri dengan juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk membangun Kampung Indonesia di Gaza. Nantinya Kampung Indonesia menjadi pemukiman yang diharapkan dapat menjadi tempat rehabilitasi dan juga pusat kehidupan bagi warga Gaza.
Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menegaskan pembangunan Kampung Indonesia akan melibatkan berbagai NGO dan juga lembaga kemanusiaan. Anies mengatakan lembaga tersebut akan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan proyek secara bersamaan. Anies menyampaikan bahwa pemerintah berharap program Kampung Indonesia dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat Gaza yang terdampak konflik. Tapi insya Allah kita berikan bantuan dari Kemlu, mudah-mudahan kendala-kendala ini bisa kita atasi bersama insya Allah. Jadi kita akan membuat rencana bersama. Jadi koordinasi ini salah satu tujuannya adalah kita akan membuat rencana bersama. Salah satunya ini adalah Kampung Indonesia. Nanti semua NGO ini, lembaga-lembaga ini ikut mengambil share dalam program bersama itu tadi. Jadi mereka ikut dalam perencanaannya, ikut dalam pelaksanaannya, juga ikut dalam pengawasannya bersama. Dalam hal ini Kemlu hanyalah fasilitator ya, memfasilitasi kerjasama ini insya Allah ya. Kampung Indonesia dirancang untuk menjadi pusat rehabilitasi dan juga pemukiman yang menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi bagi warga Gaza. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pembahasan dalam rapat kerja bersama Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Sepakat tunjangan kinerja dosen akan dicairkan pada tahun ini. Kemendikti juga berkomitmen membantu operasional perguruan tinggi negeri tak akan dikurangi, sehingga tidak ada kenaikan dari UKT. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyampaikan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto berkomitmen akan membayar tunjangan kinerja dosen di 2025 dan juga memastikan tak ada kenaikan UKT. Pimpinan Komisi 10 ini mengatakan komitmen itu disampaikan oleh Mendikti dalam rapat perdananya bersama Komisi 10 DPR yang digelar secara tertutup. Jadi pertama kami perkenalan dengan Menteri yang baru, Pak Prof. Brian Yuliarto. Perkenalan, kemudian yang kedua kami membahas tentang efisiensi anggaran yang kemarin. Kami menanyakan komitmen dari Mendikti-Saintek terhadap pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2025. Nah, kenapa tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang hari ini sedang dikomunikasikan dengan pihak istana yang belum bisa diumumkan secara resmi ke publik. Contoh misalnya pengurangan BOPTN, kemudian tunjangan kinerja, kemudian anggaran untuk sertifikasi dosen. Nah, ini menurut kami di Komisi 10 besarannya belum final, sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025, sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT. Seperti itu. Selain itu, Komisi 10 DPR juga mendorong Mendikti-Saintek untuk mengupayakan agar efisiensi anggaran di kementerian tersebut hanya berkisar di 6,17 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung meninjau kesiapan jalur mudik angkutan Lebaran tahun 2025 pada Rabu 26 Februari 2025. Keduanya dengan seksama mengecek kondisi jalan, titik rawan kecelakaan hingga sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Peninjauan jalur sebagian besar mencakup Jalan Tol Trans Jawa, dimulai dari Tol Jakarta Cikampek hingga Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berlanjut ke jalur arteri dan berakhir di kawasan Magelang. Sepanjang perjalanan, keduanya dengan seksama mengecek kondisi jalan, titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Menurut Menteri PU, yang menjadi fokus utama saat ini adalah perbaikan jalan tol dan jalan nasional yang masih berlubang. Saya didampingi Pak Menteri Perhubungan. Saya ngecek jalan tol dan jalan nasional untuk persiapan arus Lebaran. Masalah utamanya masih satu, truk yang berdimensi oversize, baik yang berkeliaran di jalan tol maupun di jalan nasional. Truk yang overdimension yang dicarikan solusi bersamanya lah. Untuk kerusakan jalan tol dan nasional dengan secepat hari. Pengecekan kondisi jalan penting dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik serta balik dengan aman, lancar, dan nyaman.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korlantas Mabes Polri bakal memberlakukan sistem one way di sejumlah jalan tol saat arus mudik Lebaran 2025. Hal itu diungkapkan Kar Korlantas Mabes Polri Irjen Agus Suryo Nugroho saat berkunjung kerja di Solo, Jawa Tengah. Jajaran Korlantas akan memberlakukan sistem one way di sejumlah jalan tol pada saat arus mudik Lebaran 2025. Langkah tersebut dilakukan apabila arus lalu lintas padat dan sudah mencapai batas maksimal kendaraan yang ditentukan. Bagi pengendara yang melintas di jalan tol akan didiskon 20%. Hal itu dikemukakan Kak Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho saat melakukan kunjungan di Mapolresta Solo. Pihaknya bersama dengan Kementerian Perhubungan, PUPR termasuk Jasara Harja telah mensurvei jalur mudik dari arah timur. Di sisi lain, Korlantas akan mengelola 3 klaster saat arus mudik Lebaran 2025. Di Cikatama atau Cikampek Utama akan diberlakukan one way apabila sudah 6.000 kendaraan. Kemudian untuk one way lokal dilakukan di Tol Kali Kangkung ketika jumlah kendaraan sudah menyentuh di angka 4.000. Sedangkan untuk klaster jalan nasional akan ada sejumlah pos pengamanan dan pos terpadu. Hal ini untuk mengantisipasi para pemudik yang memakai roda 2. Selanjutnya klaster ketiga yakni lokasi wisata. Jalan tol pasti ada volume kendaraan yang cukup tinggi, termasuk juga bangkitan arus yang cukup tinggi. Makanya akan kita kelola ketika nanti di Cikatama itu sudah gate tolnya itu sudah 6.000. Kemungkinan nanti instruksi dari Mabes Polri, dari Korlantas Polri akan dilakukan one way. Itu sudah ada rembusannya. Termasuk juga nanti Pak Dirlantas tadi menyampaikan ketika gate tol yang melintasi Kali Kangkung itu 4.000, itu kemungkinan juga dari aglomerasi Solo Raya Semarang sampai Solo itu juga akan ditambah one way lokal. Termasuk juga penanganan di rest area. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan nasional juga semuanya kita kelola. Di sana ada pos pengamanan, ada pos terpadu, termasuk antisipasi ketika nanti mudik yang roda 2. Roda 2 juga akan kita kawal, biasanya dari ujung ke ujung kita kawal, sehingga baik di tol, jalan nasional, termasuk di tempat-tempat tujuan wisata. Sementara itu, diprediksi jalan tol fungsional Solo-Jogja akan menjadi primadona pemudik. Untuk itu, pihaknya menyiapkan antisipasi terjadinya lonjakan jumlah kendaraan di jalan tol fungsional tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggelar kegiatan bakti sosial Polri Presisi bersama mahasiswa, aliansi BEM dan organisasi kepemudaan. Dan dalam kegiatan ini ribuan paket sembako dibagikan Polri guna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bakti sosial yang digelar bersama Panglima TNI dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hal itu disampaikan Kapolri usai menyerahkan bantuan sosial di lapangan Bayangkara Presisi Kamis 27 Februari 2025. Kapolri mengatakan Polri berkolaborasi dengan 55 elemen yang terdiri dari aliansi BEM, organisasi kepemudaan, serta Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI untuk menyalurkan 161.411 paket sembako kepada masyarakat di berbagai daerah. Kapolri mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban warga karena meningkatnya kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dan hari ini kita laksanakan secara serentak, di mana kegiatan ini tentunya kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ya, di mana kegiatan ini adalah bentuk lain dari kegiatan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kegiatan ini diikuti oleh 55 elemen yang tergabung di pusat dan juga tentunya di daerah masing-masing. Dan saat ini yang kita bagikan kurang lebih 161.411 paket. Jadi tentunya kita harapkan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya menghadapi bulan suci Ramadan yang kita tahu
kita harus menghadapi beberapa hal terkait kebutuhan bahan pokok sehari-hari, dan harapan kita semuanya tetap bisa terjaga. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OKP, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari KNPI yang terus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Kapolri menyampaikan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan, agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Dari Jakarta, Jian Yambila Mutialdi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda, viral mahasiswi magang dilecehkan honorer Pegawai Negeri Sukabumi. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut. TNI AL Tanjung Balai Karimun di bawah jajaran Kormada 1 berhasil menggagalkan upaya 3 orang terduga pelaku yang hendak menyelundupkan narkoba asal Malaysia. Sebanyak 48 kemasan plastik berisikan total 60.000 butir pil ekstasi senilai 21 miliar rupiah di perairan Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, Selasa 26 Februari 2025. Penangkapan pelaku yang menggunakan 2 bot pancung bermesin 15 PK bermula ketika tim F1QR Lanal TBK yang sedang berpatroli di laut melihat siluet bot mencurigakan yang melaju kencang dari arah Tanjung Batu menuju Penyalai. Melihat adanya pergerakan mencurigakan, tim yang berpatroli segera melakukan pengejaran sehingga dapat menghentikan speed tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 pelaku dan 1 tekong yang berinisial AG, BK, dan RA terbukti membawa 4 buah ransel yang berisikan 60.000 pil ekstasi yang dikemas rapi dengan 48 kemasan plastik. Selanjutnya, tim berkoordinasi dengan tim narkotika Bea Cukai DJBC khusus Kepri untuk menguji kandungan zat dalam barang bukti tersebut. Adapun hasilnya dapat dipastikan bahwa pil tersebut positif mengandung metamfetamin, yaitu zat aktif dalam narkotika jenis ekstasi. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Markas Komando Lantamal 4 Batam, Pangko Armada 1 Laksada TNI Yos Suryono menetapkan bahwa TNI AT telah mengantisipasi maraknya penyelundupan narkoba dengan menurunkan deteksi dini. Tim F1QR TNI AL yang sedang berpatroli di perairan Tanjung Batu mendeteksi pergerakan sebuah bot pancung bermesin 15 PK yang menuju Tanjung Batu dari Kelurahan Penyalai. Tim segera melaksanakan pengejaran, penyergapan dan penggeledahan terhadap kapal serta penumpangnya dan menemukan 48 bungkus paket narkotika yang setelah ABK tersebut diinterogasi merupakan kurir narkoba. Selanjutnya barang bukti dan sudah ketiga tersangka langsung diamankan dan dibawa ke
Lanjut Bari Karimun di bawah jajaran Lantal Manbat. Saat ini ketiga pelaku tengah diamankan markas Komando Lanal TBK untuk didalami motif dan tujuannya agar petugas mampu mengungkapkan bandar di balik maraknya pengedaran narkoba di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi yang berasal dari salah satu universitas swasta di Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan seksual saat magang di Pengadilan Negeri Sukabumi. Dugaan pelecehan ini terjadi di ruang istirahat bagi pegawai atau pengunjung yang sakit saat korban dalam kondisi setengah sadar usai pingsan. Peristiwa dugaan pelecehan itu pun terjadi. Organisasi mahasiswa ini menuntut agar pelaku dihukum berat, transparansi dalam proses hukum, perlindungan dan pemulihan terhadap korban, dan menuntut lingkungan magang yang aman. Kabar itu pun dibenarkan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, Jovan. Pihaknya akan melakukan komunikasi internal untuk mendampingi korban dan melakukan penanganan lebih lanjut. Kasubsi PIDM Polres Sukabumi Kota, Ibda Aderuli Bahtiarudin mengatakan, sejauh ini belum ada laporan polisi yang diterima terkait peristiwa dugaan pelecehan seksual. Menanggapi video yang beredar, pihaknya mendorong agar korban membuat laporan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Juru bicara PN Sukabumi, Christopher Haryansyah, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, terduga pelaku berinisial S merupakan pegawai honorer yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pihaknya bahkan membentuk tim investigasi yang diketuai oleh Hakim Miduk Sinaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Barat menggelar razia minuman keras ilegal yang dijual di sejumlah warung kelontong di wilayah Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Dan dalam operasi kali ini sebanyak ratusan botol miras disita petugas. Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar razia minuman keras di sejumlah lokasi yang tersebar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Razia menyasar daerah Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol Petamburan, dan Kebon Jeruk. Satu persatu lapak dan warung kelontong yang dicurigai menjual miras ilegal didatangi dan diperiksa oleh petugas. Razia tersebut dilakukan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sekaligus untuk menyambut datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah, agar warga masyarakat yang sedang menjalani ibadah dapat terhindar dari berbagai gangguan Kamtibnas, seperti tawuran dan kejahatan jalanan lain, yang mayoritas pelakunya berada di bawah pengaruh minuman keras. Dari hasil razia miras kali ini, sebanyak 642 botol miras yang tak memiliki izin edar langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh petugas. Tadi kita melakukan di daerah Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol Petamburan bersama dengan Kebun Jeruk. Nah, untuk hasil ya sementara yang kita sita di gudang ada 624 botol. Ya, terdiri dari beberapa jenis, ada yang vodka, ada yang anggur merah, kolesom lah, berbagai merek lah. Itu kita temukan di warung-warung kelontong yang kecil, jadi berkedok, jual sembako, ya, ada di dalamnya juga gitu. Kalau untuk izin peredaran mirasnya itu setelah tadi kita lakukan penyitaan, tidak bisa mereka menunjukkan izinnya. Nanti ini barang sitaan ini tentunya kita dihanguskan, tapi kita ada proses hukum yang kita lalui dari pengadilan, nanti ya bersama-sama di provinsi dimusnahkan gitu. Dan bukan hanya untuk bulan Ramadan juga, tapi karena momennya ini kan momen untuk menciptakan ketentraman ketertiban umum dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, ya kita lakukan penertiban miras, karena ini kan yang bisa menimbulkan daripada gangguan terantibum ya. Sementara penjual miras ilegal yang terjaring akan dilakukan pendataan dan akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Sedangkan ratusan botol miras yang disita tersebut selanjutnya akan dimusnahkan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dilahap api besar yang membuat hampir setengah sisi kiri gedung terbakar. 3 lantai depan gedung yang terbakar berhasil dipadamkan setelah setengah jam. Tidak ada korban jiwa dan juga berkas dokumen penting yang terbakar dalam peristiwa ini. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Teku Cikditiro, Kota Medan mengalami kebakaran dengan api yang cukup besar. Hal ini menyebabkan 3 lantai sisi kiri belakang gedung yang menghadap langsung ke jalan hangus terbakar. Penyebab utama kebakaran adalah korsleting listrik arus pendek dari kabel luar gedung menuju kabel gedung, melewati spanduk yang menjadi titik pertama percikan api dimulai pada sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. 3 sisi lantai ini terdiri dari lantai 2, 3, dan 4, di mana ruangan terdekat dari sisi kiri yang terbakar itu merupakan kamar mandi. Kabel yang diduga menjadi penyebab kebakaran arus pendek juga ditemukan di dekat sisi kamar mandi yang sudah hangus terbakar. 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan dan tiba pada sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana api sudah menjalar ke lantai 2. Kebakaran yang cukup besar ini sempat membuat warga sekitar gedung distrik juga pengguna jalan heboh dan terhenti. Namun, api berhasil dijinakkan setelah setengah jam damkar melakukan proses pendinginan. Akibatnya kerugian seperti kaca jendela pecah, plafon yang berjatuhan terjadi di sisi kiri gedung Dinas Pendidikan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan memberikan keterangan ada spanduk di dekat kabel sumber percikan api yang membuat api menjalar langsung ke sisi kiri gedung. Untungnya, hanya bagian luar dari gedung yang hangus terbakar si jago merah dan bagian dalam gedung terbilang aman karena hanya terdampak percikan api dari sisi luar tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Abdul Haris Lubis, menjelaskan kepada wartawan tidak ada korban jiwa dan berkas penting yang ikut terbakar dalam peristiwa Rabu siang 26 Februari 2025. Dari Medan, Zuliandri Ramadhani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Seorang perempuan tanpa identitas tertemper kereta api di kawasan Gempol, Tanjung Pura. Kejadian ini terjadi saat korban diduga hendak menyeberang rel tanpa menyadari datangnya kereta. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban, hingga kini identitasnya belum diketahui dan pihak berwenang masih menyelidiki peristiwa ini. Seorang perempuan tanpa identitas mengalami kecelakaan tertemper kereta api di Jalan Rangga Gede, tepatnya di depan showroom Bintang Motor, Gempol, Tanjung Pura pada Rabu pagi 26 Februari 2025. Korban diduga hendak menyeberang dari arah Bulak ke arah Gempol tanpa menyadari adanya kereta yang melintas. Akibatnya ia tertemper dan mengalami luka parah. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Tak lama berselang, petugas datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengamankan area kejadian. Beberapa saksi menyebutkan bahwa korban tampak terburu-buru saat menyeberang. Namun belum ada kepastian mengenai penyebab pastinya. Hingga saat ini, identitas korban belum diketahui. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mencari informasi dari warga sekitar dan rekaman CCTV guna mengetahui lebih jelas kronologi kejadian. Masyarakat yang merasa mengenal korban diharapkan melapor kepada pihak berwajib. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemilik ruko JS di kawasan Pulau Gadung ditemukan tewas dibunuh dalam kondisi dicor di saluran air belakang ruko miliknya pada Rabu 26 Februari 2025. Pelaku pembunuhan merupakan kuli bangunan berinisial ZA dan juga bekerja untuk renovasi ruko korban. Korban yang dinyatakan hilang sejak 16 Februari lalu berhasil ditemukan oleh pihak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali di area bekas saluran pembuangan. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, pembunuhan ini tragis bermula ketika 16 Februari korban mendatangi rukonya yang sedang direnovasi untuk memantau proyeknya karena banyak karyawan yang mogok kerja. Korban kemudian meminta bantuan kepada pelaku yang berada di lokasi untuk melaporkan dugaan pencurian proyek oleh para pekerja. Tetapi pelaku menolak sehingga memicu kemarahan korban dan menampar pelaku. Korban tidak terima dan membalas dengan mendorong korban hingga terjatuh, serta memukul kepala korban dengan batu hingga tewas. Setelah memastikan korban meninggal, pada hari Selasa 18 Februari, pelaku panik melihat kondisi mayat korban sudah membusuk dan dikerubungi lalat. Pelaku langsung menyeret jasad korban dan menaruhnya di saluran air. Di belakang ruko lalu dicor dan menutupnya menggunakan semen serta batu bata. Tidak hanya melakukan aksi pembunuhan, pelaku setelah membunuh juga mengambil uang korban sebesar 10 juta uang tunai dan 40 ditransfer ke rekening pelaku. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, pelaku mengetahui PIN rekening korban karena pelaku merupakan orang kepercayaan korban. Saat ini pelaku sudah ditangkap saat dijebak bersama polisi dan istri korban di daerah Cipete, Jakarta Selatan.
Atas perbuatannya, pelaku dihukum dengan pasal 338 atau 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal. Dari Jakarta Timur, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Informasi Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.